Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan, Bapak sehat. Iya, baik, pagi hari ini kita akan memulai kelas kita pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9. Untuk itu sebelum kita masuk dalam materi kita pagi hari ini, mari salah satu siswa memimpin kita dalam doa sebelum belajar. Mari silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena Anda semoga baik dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada saat ini kami sempat hendak ada di sini untuk belajar. Engkau memberkati guru kami, Engkau memberikan kesehatan kekuatan agar dia bisa mengajar kami dengan baik. Tuhan, Engkau memberikan kami juga hikmat kepintaran agar kami juga bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Tuhan, Engkau ampuni kesalahan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Tuhan, hanya Engkau kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Baik, pagi hari ini kita dalam pertemuan kali ini kita masuk pada materi bab 3 dengan tema gereja yang hidup di dunia. Ya, dalam materi yang ada kompetensi inti yang yaitu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianut, dan yang kedua adalah menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi pengetahuan secara faktual, konseptual, dan seterusnya. Dan kemudian dapat mewujudkan keterampilan mengelola secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, dan seterusnya. Menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam materi kita dalam gereja yang di dunia adalah mensyukuri gaya Allah melalui perubahan baru dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kemudian kompetensi pencapaian, indikator pencapaian yang dicapai oleh siswa itu adalah siswa mampu menyebutkan gereja untuk bersekutu dan melayani, dan menunjukkan kaitan dari kedua tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat bersikap sebagai orang percaya pada karya Allah melalui perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah dunia. Terus siswa dapat mampu untuk menyebutkan beberapa kegiatan menunjukkan bahwa untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa dapat menganalisa karya Allah melalui perubahan-perubahan yang baru yang dihadirkan gereja di tengah dunia, mampu menyebutkan menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja, menyebutkan penolakan mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Jadi kalian juga bisa dapat memahami hal-hal ini demikian. Dan juga menganalisa karya Allah melalui perubahan yang ada. Ya, selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran adalah memiliki peran aktif sebagai saksinya bagi dunia. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai tanda
yang dapat memberi teladan bagi dunia. Kemudian yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan suku, ras, derajat dalam mengembangkan tubuh Kristus. Telah menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang ada, ya Pak lupa, saya kembali tentang kehadiran siswa pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, berapa orang yang tidak hadir? 4 orang ya. Si Esther apa keterangannya? Alfa ya. Kemudian Recicin Alfa juga. Mungkin karena hujan ya. Kemudian Yelni. Oh, Yelni ini masih Alfa terus. Kenapa suka Alfa ya? Tidak mau suka izin. Iya, yang satu lagi Stephen sakit. Mudah-mudahan cepat sehat dia ya. Iya, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi pagi hari ini, Pak sudah tidak berubah lagi kelompoknya kalian ya, kelompok diskusi. Kelompok diskusinya masih sama ya. Ada kelompoknya Teril, ada kelompok daripada Josni. Jadi karena tidak hadir, kelompoknya Teril lebih sedikit, cuma hanya 2 orang dia dalam satu kelompok. Tapi Pak rasa bahwa walaupun dalam kelompok itu sedikit, tapi dia bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Baik, pagi hari ini kita akan masuk pada materi kita yang ada. Ya, dalam materi kita tentang gereja yang hidup di dunia, ada 3 bahan Alkitab yang menjadi referensi. Yang pertama terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, dan kemudian kitab Kisah para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 20 sampai 34. Mari kita baca yang kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang 20. Itu saja yang kita baca sebagai referensi. Yang lainnya nanti kita baca di rumah. Ya, sama-sama kita lihat firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang 20. Berikut firman Tuhan perintah untuk memberitakan Injil. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita telah membaca ayat referensi firman Tuhan. Jadi bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah merupakan berita, atau dikatakan bahwa ada pesan, ada amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ke surga. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini bahwa peristiwa tentang kebangkitan Yesus sampai kepada kenaikan dia ke surga dan bahkan pencurahan Roh Kudus, Yesus juga sudah menyampaikan hal tentang
memberitakan Injil itu kepada murid-murid, bahkan juga kepada seluruh umat yang ada di dunia ini yang percaya kepada Dia. Ya, kita akan lihat materi kita. Ya, materi kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya apa? Sekali lagi sampaikan bahwa gereja memiliki peran aktif sebagai saksinya bagi dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai teladan bagi dunia. Kemudian yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan suku, ras, derajat dalam mengembangkan tubuh Kristus. Ya. Yang menjadi pendahuluannya adalah, sebelum kita masuk pada pendahuluan ini, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu untuk menjadi inspirasi bagi kita dengan judulnya Di Jalan Hidup yang Sempit.
Iya, demikian lagu yang telah kita dengar, di mana lagu tersebut dapat memberikan kepada inspirasi bahwa tanggung jawab memberitakan Injil itu adalah bukan saja kepada murid-murid seperti yang kita sudah baca dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, tetapi juga kepada setiap insan yang telah merasakan kebaikannya untuk bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain, memberitakan berita sukacita, pengharapan kepada mereka yang ada pada hati yang benar dan bahkan dalam kehidupan mereka yang ada. Baik, kita lanjut dalam materi pendahuluan ini. Apa saja, sebutkan apa saja yang dilakukan oleh gerejamu pada hari Minggu hingga hari Sabtu. Ya, bagian ini juga ada di lembaran kerja pasal didik nanti yang kemudian kalian kerjakan. Dan juga dikatakan bahwa pada hari-hari yang lain kemungkinan di gereja kamu ada persekutuan rumah tangga, ada persekutuan wilayah, sejenisnya. Juga ada pula persekutuan remaja, pemuda, di luar kebaktian remaja, pemuda yang mungkin bisa diadakan setiap hari Minggu di gereja. Mungkin ada persekutuan sekolah minggu dan semuanya. Adakah persekutuan warga lanjut usia di gerejamu? Ya, mungkin di gereja Keril ada persekutuan lanjut usia. Ya, di gereja ayah juga mungkin demikian ada. Ya, nanti kalian kerjakan di lembar kerja pasal didik. Oke, kita masuk pada materi yang pertama tentang gereja yang memberitakan. Ya, gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 menggambarkan tentang gereja, ya, pada hari Pentakosta di mana ada 3.000 orang mengaku dan mengaku Yesus dan bertobat dibaptis melalui pelayanan dari Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus dia berkhotbah. Yang disampaikan di sana, misalkan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa maka bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Kemudian hari juga dia sering sekali menemukan pemberitaan seperti ini. Nah, tugas yang dilaksanakan oleh rasul, ya, dalam pemberitaan itu yang disebut sebagai krugma. Nah, arti krugma itu sendiri, ya, krugma itu sendiri dalam bahasa Yunani yang berarti pemberitaan. Dan juga pengumuman. Kalau dalam pemberitaan yang disampaikan oleh gereja itu adalah berupa khotbah. Jadi kalau di gereja itu mereka berdiri di depan, baik di podium utama ataupun bahkan podium yang kecil. Kalau biasanya podium utama itu digunakan hanya untuk ibadah. Tahu podium utama, mimbar yang besar, tinggi, berarti orang berdiri situ hanya untuk dalam prosesi ibadah, ya, ibadah. Ada lagu dinyanyikan, terus kemudian ada juga firman Tuhan disampaikan. Ada di podium yang kecil, itu biasa mereka yang di depan itu menyampaikan pengumuman-pengumuman tentang jadwal ibadah, ada penyampaian tentang kegiatan apa dilakukan pada minggu depan. Itu semuanya itu disebut krugma atau pemberitaan atau pengumuman. Nah, kata krugma ini juga digunakan pada zaman dulu ketika raja atau petinggi raja menyampaikan suatu pengumuman kepada masyarakat yang ada, rakyatnya, dan itu juga disebut sebagai krugma. Dan juga itu kata krugma itu juga dipakai untuk bagaimana menyampaikan kembali tentang seseorang yang menyampaikan suatu
pesan. Nah, Petrus dia menyampaikan kembali, mengumumkan kembali kepada orang-orang Yerusalem bahwa mereka harus tahu tentang keselamatan yang besar itu yang telah terjadi. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah gereja yang bersekutu. Dalam 1 Korintus pasal 1:23 kita dapat menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang diberitakan. Ya, jadi dalam gereja bersekutu itu, jadi hari ini kalau kita berbicara tentang gereja, maka gereja itu adalah bukan gedung ya, tapi gereja itu adalah kita sebagai orang yang ada Pak, ada siswa, ya kalian semua, kita itu adalah gereja dan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja yang bersekutu tadi, gereja-gereja yang bersekutu tadi, gereja yang berkumpul atau orang percaya yang berkumpul tadi itu dikatakan bahwa dapat melakukan suatu pelayanan ya. Dikatakan bahwa memberitakan tentang Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, dikatakan bahwa suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, yang mengatakan bahwa tahukah kamu bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen perdana. Nah, pemberitaan ini atau juga pada bagian yang kedua tentang gereja yang bersekutu tadi adalah bahwa mereka melakukan itu atau mereka bersekutu bersama-sama berkumpul itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman rasul-rasul. Jadi dikatakan bahwa mereka bentuk ibadahnya mereka berbeda, tidak sama dengan kita. Kalau kita sekarang kita ibadahnya di mana? Di gedung gereja yang besar, ada sound system yang lengkap, ada audio, ada visualnya yang begitu luar biasa. Tapi kalau pada zaman rasul tidak, mereka justru melakukan persekutuan mereka sebagai orang percaya itu di rumah-rumah, dikatakan demikian. Dan dikatakan bahwa dalam kitab Kisah Rasul mencatat bahwa di situ mereka berkumpul memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi berarti selain mereka duduk dan mendengarkan berita firman Tuhan, juga mereka memecahkan roti, mereka makan bersama. Nah, itu yang kemudian kita pelajari menjadi pola hidup daripada jemaat mula-mula atau pada. Nah, kalau kita lihat di situ adalah bahwa ada terjadi di sana koinonia atau dalam persekutuan itu yang berarti koinonia jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Karena terkandung makna persekutuan berbagi dan hubungan yang sangat erat. Jadi yang mengeratkan hubungan mereka adalah selesai mereka bersekutu, mereka berkumpul, terus mereka ada makan bersama. Berbeda dengan di kelas ini ya. Bagusnya kalau di kelas ini kita belajar agama, terus kita pergi dan makan bersama. Ya, pas belum sarapan pagi begini. Coba sesekali Pak Guru Agama habis mengajar agama diajak kita di kantin, Pak. Hari ini Pak traktirin kalian untuk makan di kantin sesuai dengan materi kami. Senang toh kalau begitu? Persoalannya belum janjian kita. Kalau Pak sudah janji berarti Pak sudah saya lakukan itu. Dan kalau kita lihat bahwa itu menjadi gambaran gereja perdana yang dimana bahwa mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Apa yang mereka punya, mereka saling berbagi. Di sana dicatat juga dikatakan bahwa mereka ada yang bawa makanan jenis A, B, dan C, kemudian mereka berbagi dan makan bersama. Dan itu membuat mereka untuk menjadi mereka yang begitu dikasihi dan mereka bertambah banyak akan menjadi orang-orang yang disukai. Siapa yang tidak senang kalau habis makan, habis ibadah kegiatan makan. Makanya sekarang ada istilahnya orang ada menyebut beberapa komunitas dikatakan bahwa kumpulan orang makan. Malah ada yang mengatakan, oh itu gereja makan, habis ibadah sedikit makan. Ya kalau lama-lama juga ibadah ya apa yang makan, Pak. Jadi kayak begitu. Oke, jadi
ada mengikat bagi mereka itu adalah persekutuan kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, gereja tidak membeda-bedakan. Nah, di dalam bagian ini kita boleh dapat melihat bahwa gereja yang tidak membeda-bedakan, yang mana bahwa kalau siswa-siswa sekalian, kehidupan umat Kristen perdana itu dicatat bahwa mereka selalu hidup dalam kebersamaan, mereka tidak egois. Apa yang dimiliki oleh orang lain, mereka bawa dan mereka saling berbagi. Ya, ada yang punya dalam kehidupan mereka, misalkan mungkin ada yang punya sayur jenis ini dia bawa, ada dia punya ikan, ada dia punya daging. Kalau ada yang bawa, mereka kumpul, mereka masak dan makan bersama-sama. Tapi mereka juga ibadah, bukan cuma hanya kumpul dan makan-makan. Tapi mereka dapat beribadah, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa itulah yang disebut dengan gereja yang tidak membeda-bedakan. Oh, ini makanan kelas orang kaya, ya kita tidak sanggup bawa, ya saya tidak bisa pergi ke tempat ibadah. Tidak. Tapi mereka hidup menerima satu dengan yang lain karena tidak membeda-bedakan. Ya. Dengan demikian, kalau kita lihat dikatakan bahwa mereka menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Gereja dikatakan bahwa tempat ibadah untuk Kristen, tetapi juga di gereja kita belajar banyak hal tentang Kristus. Siapa saja yang bisa dapat ke gereja, yang ada orang miskin, orang kaya, orang tidak mampu, orang yang memiliki keterbatasan mental atau disabilitas, itu juga boleh ke gereja. Iya. Dan gereja tidak membedakan siapa saja yang pergi ke sana. Jawabannya adalah semua orang yang berhak dan memuji Tuhan. Ya, selanjutnya dalam materi ini, ya, apakah ada yang bertanya? Yes. Ya. Kita lihat sedikit dalam materi yang menjadi tujuan daripada gereja Beringgung Bumi ini adalah gereja memiliki peran aktif sebagai saksi. Jadi kita hadir dunia ini untuk menjadi saksi. Ya, baik itu kita sebagai tubuh Kristus, bahkan secara organisasi juga berperan untuk kemudian menjadi saksi. Yang ketiga adalah bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai teladan bagi dunia. Kemudian terakhir, tidak dapat membeda-bedakan. Nah, itu yang kemudian menjadi pola kehidupan jemaat berbunga. Baik, untuk materi tentang gereja yang hidup di dunia, di sini saya akan membagikan beberapa tugas yang kalian akan kerjakan di dalam LKPD. Ya, ini kan langsung secara kelompok, akan bagikan kembali. Ya, silakan kalian perhatikan di lembaran kerja peserta didik. Ya, silakan dibaca tugasnya. Ya, Pak izin sebentar ya. Ya, bagaimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Ya. Baik, untuk itu yang kelompok 1 silakan menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi yang dikerjakan di LKPD yang ada. Silakan. Saya dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami pada kegiatan yang dilakukan oleh gereja kami pada hari ini hingga 1, yaitu hari Rabu ibadah Bapa, Jumat ibadah Ibu, Sabtu doa puasa sekaligus doa persiapan dan latihan rebana, Minggu ibadah persekutuan anak sekolah minggu, dan ibadah umum, ibadah rumah tangga. Oke, baik.
Ya, kira sekaligus dia menyampaikan juga hasil diskusi. Silakan kelompok 2 siapa yang menyampaikan hasil diskusi yang ada? Ya, silakan. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 2 menyampaikan jawaban kami. Rabu ibadah penyembahan Sabtu, ibadah ibu, minggu ibadah umum, dan ibadah remaja, pemuda dan pemudi. Iya, baik. Ya, terkait dengan tugas kalian hari ini nanti kalian kumpul setelah ini kepada Pak, dan kemudian ada tadi di jawaban kalian itu ada yang belum dikerjakan, yaitu nanti kalian kerjakan sebagai tugas individu ya di rumah. Ya, ada beberapa pertanyaan, misalnya dalam kegiatan yang dilakukan di gereja ada kegiatan yang menunjukkan tentang persekutuan atau yang dimana juga terdapat perjamuan kasih. Nah, kalau itu ada maka dilakukan pada kapan atau dengan alasannya apa? Mungkin nanti itu jawabannya secara individu ya, karena ada yang takut bilang nanti di gerejanya melakukan A, B, dan C nanti tak. Iya. Baik, untuk yang tugas yang ada silakan, tugas kelompoknya silakan dikumpul sini sebelum kita. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Indra. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, kembali lagi Pak ingin sampaikan tentang bagaimana peran kita sebagai gereja yang hidup di dunia, kita sebagai umat Kristus. Tugas kita kembali lagi ada 3 hal tadi, yaitu gereja yang dapat memberitakan, kemudian yang kedua adalah gereja yang bersekutu, kemudian gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, ketika tanggung jawab gereja di muka bumi ini sebagai gereja yang memberitakan, gereja yang bersekutu, dan juga bahkan gereja yang tidak membeda-bedakan, kita bisa dapat melihat bagaimana gereja bisa dapat mencapai tujuan kehadirannya di muka bumi ini, yaitu mendorong kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai siswa-siswi untuk apa? Memiliki peran aktif sebagai saksi yang gereja di dunia ini. Kemudian peran sebagai gereja di dunia ini untuk menyatakan bentuk-bentuk pelayanan yang ada. Ada kegiatan remaja. Ya, mungkin di sini kalian ada yang bisa dapat diminta untuk melayani sebagai asisten guru sekolah minggu, atau bahkan menjadi guru sekolah minggu, atau bahkan sudah bertugas di ibadah-ibadah remaja. Kan kalau SMP kan sudah masuk remaja ya. Iya. Atau bahkan ada yang ikut ibadah ibu. Kalau Anda rajin ikut ibadah ibu, pasti dikasih kamu jawab sebagai ibu. Atau calon pastor generasi ini. Ya, contoh yang lain. Bagaimana kita memiliki peran untuk bisa dapat melayani. Kemudian juga
gereja tidak dapat membeda-bedakan, kita bisa dapat saling menerima satu dengan yang lain, ya. Jadi kita bisa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Paling tidak ada dalam hidup kita, sekolah di mana kita berada menjadi berkat. Ya, kita menolong sesama kita, menolong orang lain, kemudian memiliki kepribadian yang baik yang mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kemudian kita diharapkan itu untuk sebagai gereja yang hadir di ini untuk dapat membawa perubahan-perubahan dalam dunia ini. Ya, baik. Kita akan mengakhiri kelas kita di pagi hari ini. Mari paminta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Mari. Tuhan, saat ini kami sudah selesai belajar dan diberkati teman saya yang tidak hadir. Tuhan memberkati apa yang mau keluar dan memberkati guru saya, berikan umur panjang. Tuhan, sudah saya bilang. Amin. Ya. Oke, terima kasih untuk kelas kita selesai. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.